Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Shalom kepada semua pendengar Suara Harapan. Bersama dengan Anda hari ini, saya Willy Anak Rojo akan mengkongsikan firman Tuhan kepada semua kita. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami mendengar Engkau berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap menguasai hati dan pikiran kami satu persatu kami, supaya apapun yang kami pelajari sebentar nanti akan menjadi pemangkin untuk pertumbuhan iman kami, dan kami tetap berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Memberkatilah dari awal hingga akhir daripada kami mendengar firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau sungguh baik. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk pelajaran yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini yaitu maka kita akan hidup. Kita boleh buka ayat di dalam buku Amos pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya ingin bertanya saudara-saudari, pernahkah Anda mendengar seseorang meratap? Ratapan biasanya terdengar di rumah-rumah duka. Orang yang tertekan, yang ditimpa oleh kematian. Itulah cara orang mengungkap kerinduan sekaligus perkabungannya. Akibat ketidakadilan sosial dan kekerasan yang bermaharajalela di kota Samaria, Tuhan menjatuhkan hukuman yang keras kepada Israel. Negeri itu ditandus, orang-orangnya dibuang ke pengasingan. Begitu sedikit orang tersisa. Hanya orang tua, lemah, sakit, dan cacat yang dibiarkan menggembara di reruntuhan kota-kota Israel. Hal ini tergenapi setelah penyerbuan Asyur dan pembuangan ke Babel. Waktu yang sangat panjang, bangsa Israel tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit sebagai sebuah negara. Namun, menghukum Israel bukanlah hal yang dinikmati oleh Tuhan. Ia meratapi keadaan mereka. Ia gemas terhadap pemberontakannya. Tetapi ia juga merindukan mereka kembali. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Dapatkah kita membayangkan wajah Tuhan ketika Dia mengatakan hal itu? Seperti seorang ayah yang merindui untuk menyambut anaknya yang hilang, Tuhan membuka tangannya untuk mengundang Israel bertobat dan berbalik kepadanya. Jikalau seseorang bertanya, di manakah kami harus mencari Tuhan? Amos telah mengungkap jawabannya itu. Jangan mencari Tuhan di Babel. Jangan mencari Tuhan di Gilgal atau tempat-tempat yang lain dimanapun yang dianggap keramat. Tempat-tempat itu akan diluluh lantakkan dan tidak akan ada lagi. Yang mengingatkan kita akan perkataan Yesus kepada perempuan Samaria. Kamu akan sembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Di dalam buku Yohanes 4 ayat 21. Penyembahan sejati akan menyembah Allah dalam ruh dan kebenaran. Itulah yang dikatakan kepada kita. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Ini adalah janjinya. Ini juga prinsip yang dilakukan seperti rumus matematik. Jika kita mencarinya, kita akan mendapatnya. Satu hal yang perlu dilakukan adalah mencari Tuhan, mencari Dia. Jangan biarkan hari ini berlalu sebelum Anda dan saya mendapatkan hidup yang kekal itu. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Carilah
seperti mencari mutiara yang berharga. Itu adalah sebuah prinsip yang dikatakan Amos kepada kita, mengingatkan kita untuk tetap mencari Tuhan di waktu yang senang maupun waktu yang susah. Kalau kita dapat mencari Tuhan, maka kita akan mendapat kehidupan. Itu merupakan sebuah kerinduan Tuhan bagi umat-umatnya yang di dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini mengajari kita untuk tetap mencari Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun situasi kehidupan kita, Tuhan adalah solusi dari segala persoalan hidup kita di dunia ini. Belajarlah daripada umat-umatnya, yaitu bangsa Israel. Saya sangat yakin dan percaya, biarlah firman ini dapat membekali kita, khususnya untuk sepanjang satu hari ini, supaya kita tetap mencari Tuhan dimanapun kita berada. Sampai di sini saja firman Tuhan yang saya dapat kongsikan kepada kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena Engkau sentiasa menyambut kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan. Engkau sentiasa ingin membentuk kami supaya daripada tingkah laku kami, cara pikir kami, tabiat kami akan tetap dirubah seperti mana yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah memberikan firman yang begitu indah kepada kami. Biarlah firman itu dapat kami hidupkan di dalam hidup kami sepanjang satu hari ini dan juga di hari-hari yang mendatang, agar kami tetap mencari Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga dan di dalam pekerjaan kami. Bapa, mungkin pada saat ini kami terbeban dengan berbagai masalah, persoalan hidup yang membuatkan kami hilang arah. Tapi kami sangat yakin Tuhan tidak pernah melepaskan pegangan tangan kami dengan Tuhan. Biarlah Engkau sentiasa memimpin kami dan tetap mengajari untuk kami tetap rendah hati, menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Karena kami sangat yakin di dalam kesulitan Tuhan pasti melepaskan kami. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau tetap berkarya bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala-galanya yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Datang segera, Yesus mau datang segera.